Ustadz AI yang ada di berbagai platform media sosial perlu dihadapi dengan meningkatkan literasi digital agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang memiliki landasan keilmuan dan adab yang tepat. Apa salahku, apa salah ibuku, hidupku dirundung pilu. Tak
Kabaratna Pro 4. Sahabat budaya, kembali kami hadirkan kabar Ratna Pro 4. Angklung adalah alat musik tradisional Indonesia dari Jawa Barat yang terbuat dari bambu dan dimainkan dengan cara digoyangkan. Setiap angklung menghasilkan satu nada, sehingga permainan angklung dilakukan secara berkelompok untuk membentuk melodi. Angklung dikenal dengan secara internasional dan telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia, melambangkan kekayaan budaya serta semangat kebersamaan dalam masyarakat Sunda. Demikian Kabaratna Pro 4. Samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Selalu sama. Kau aku Indonesia.
Sulawesi Selatan. Sahabat budaya, saatnya kita ikuti program acara Barik Basa, kabar pagi obrolan santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dan selamat pagi sahabat-sahabatku budaya Pro 4 RRI Makassar yang sementara mendengarkan siaran Barik Basa kabar pagi obrolan santai. Pagi hari ini kita akan membahas tentang pernikahan dan haji ya. Jadi antara haji dan pernikahan bagi masyarakat Bugis dan Makassar itu sangat kental karena haji seringkali menjadi bagian dari persiapan pernikahan, di mana status haji dapat mempengaruhi peran dan perlakuan dalam acara pernikahan. Nah, sahabat budaya, kalau kita lihat juga di bulan Zulhijjah ini banyak orang yang menikah. Jadi nanti dimasuki bulan Haram, itu baru ada pantangan untuk melaksanakan pernikahan. Padahal sebenarnya hari itu semuanya baik ya. Tapi dalam masyarakat Bugis Makassar itu biasanya, bahkan bukan hanya Bugis Makassar ya, mungkin masyarakat Jawa juga ketika selepas pelaksanaan ibadah haji itu ramai-ramai melaksanakan acara pernikahan. Nah ini beberapa waktu terakhir ini saya sudah menghadiri beberapa pernikahan ini dari teman, sahabat dan kerabat ya. Kurang lebih ini ada sekitar 10. Nah ini nanti ada lagi siang-siang ini di Goa. Nah, itu memang kalau sudah musim haji itu muncul juga musim pernikahan masyarakat Bugis dan Makassar. Nah memang hal penting dalam pernikahan dan juga ibadah haji ini memang bagi masyarakat Bugis sendiri itu memang bagian yang memang dipersiapkan ya. Pernikahan itu adalah bagian penting dari siklus kehidupan yang juga melibatkan keluarga besar dan status sosial, sementara haji juga dianggap sebagai simbol kesuksesan hidup dan status sosial. Nah itu bagi masyarakat Bugis Makassar ya. Karena haji itu sebagai simbol status dan kebersihan, di mana masyarakat Bugis haji bukan hanya ibadah ritual tetapi juga menjadi simbol status sosial dan keberhasilan hidup. Keberangkatan dan kepulangan haji sering dirayakan dengan meriah dan menjadi momen penting dalam kehidupan keluarga. Kemudian kita lihat juga bahwa seseorang yang berhaji baik laki-laki maupun perempuan itu juga seringkali diundang dan dilibatkan dalam acara pernikahan, baik sebagai tamu undangan maupun dalam peran tertentu. Nah, mungkin dalam beberapa kasus misalnya haji mungkin diminta untuk ikut serta dalam prosesi pernikahan, misalnya mengantar pengantin atau membawa uang atau mahar. Nah, haji juga bisa menjadi penanda status sosial dalam pesta pernikahan, di mana mereka mendapatkan perlakuan istimewa. Nah, itu sahabat budaya kaitannya haji dan pernikahan bagi masyarakat Bugis dan Makassar ya. Nah, jadi sehingga ini yang perlu juga menjadi hal yang paling penting diperhatikan bahwa memang seringkali tidak dinantikan di tengah-tengah masyarakat kita ini masih banyak yang lebih tujuan melaksanakan haji bukan karena ibadah, tetapi selain hanya ibadah juga ada motivasi lain, yaitu mendapatkan pengakuan status sosial di tengah-tengah masyarakat. Karena itu haji itu melambangkan keberhasilan dan sebagai simbol status di kehidupan tengah-tengah masyarakat. Karena itu tadi, orang yang sudah mendapatkan gelar haji, karena gelar hajinya hanya ada di Indonesia, kalau sudah menyandang gelar haji itu biasa ada perlakuan istimewa pada saat acara pernikahan, di mana mereka mungkin misalnya sering dilibatkan kalau ada acara-acara misalnya mau mengantar pengantin ataupun acara lamaran, atau
bisa juga dia mengambil peran tamu-tamu istimewa ketika pada saat hari hanya. Nah, hadiah juga bisa menjadi penanda status sosial dalam pesta pernikahan, di mana beberapa penelitian menunjukkan bahwa adanya pergeseran makna simbol haji dalam masyarakat Indonesia, di mana aspek status sosial dan simbolik seperti pakaian dan gelar haji menjadi lebih menonjol daripada makna spiritualnya. Nah, sahabat budaya, selanjutnya juga ketika kita melihat acara pernikahan, tren busana muslim juga mempengaruhi cara haji mengekspresikan diri dalam pesta pernikahan, di mana penggunaan pakaian khas haji itu juga kental sekali ya ketika datang ke sebuah pesta pernikahan. Baik, sahabat budaya, kita hadirkan dulu satu kelong sembari menunggu pendapat Anda di acara Mari Bahasa pagi hari ini di 081140920.
Mozaik Budaya. Ritual Atunu Panroli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan terbakar. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Usangai dah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aga je cerita ko HP sapo. Masapa-sapa berita kak. Miguel ada berita nasihat tahu ya deh di HP. Apalagi kau beranda aku, cinampu bawa engke sih berita baru. Aja na sembara berita baca sapo. Apalagi itu mangkok ko media sosial deh. Dek na risa makada politika sumber berita na aja mana berita baca. Ya rega hoax. Mana engke sapo. Jadi teki pale wedi sapa berita ke makute. Aja na tama bila sapa berita. Ya komelo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Ya. Tau kabawa ni portal berita na RRI. Oh, mana engke di RRI wasia radio mi RRI. Itu RRI mangkok kue tania bawa radio. Beh. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id. Baik. Tapi itu bisa sapo. Ya kau mau ketepale lebih ko berita na rri.co.id baca pasti terjamin nih. Mana salah ada sapo. Pasti terjamin. Kebenarannya nannya terpercaya. Apalagi portal berita rri.co.id makanjai tampilanna. Magampang diakses. Ya. Lengkap tuh berita na poli di daerah-daerah. Napa engkau tuh berita nasional maku tuh berita internasional na. Magelo pedi. Luar biasa memang RRI. Mapa mulai makokwe update informasi ta melalui portal rri.co.id. Hei, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Ya, sahabat budaya, balik lagi di kabar pagi obrolan santai Baribasa. Kita kayaknya sudah ada pendengar kita yang mau bergabung ini. Assalamualaikum Baribasa. Dari siapa nih Pak Haji? Dari siapa Pak Haji? Pak Haji siapa nih? Dari Haji pengantin. Pak Jono. Gimana kabar Pak Jono? Selepas alhamdulillah baji-baji. Selepas ini acara peringatan haji pelaksanaan ibadah haji ini, berapa undangan kita datangin untuk acara perkawinan? Oh tidak, saya hampir sepuh. Banyak undangan masukku. Kenapa kok sudah pelaksanaan ibadah haji rame-rame orang menentukan hari pernikahan di khususnya bagi Makassar? Menurut perhitungan apa itu? Perhitungan kalender Bugis. Iya. Ya, warung di ya. Ya, spesial. Ya. Banyak nape mal yang di mape mal yang
pantangan. Ya. Ya. Bulan Zulhijjah. Ya. Ya, mau masuk bulan Ramadan dia. Sa'ban, di bulan Sa'ban. Ya. Ya. Maksudnya pada saat di apa digunting. Digunting itu. Ya. Ya, ya. Kenapa nanti bilang tanggal sekian aja tuh posisinya? Oh, ya. De, dia habisnya ke depan tanggal saya maksudnya tidak ada pemberitahuan. Apa Temilo mana jok atau maga mabila bila na rafi raso aga jat menurun ron. Iya. Aja jok. Iya. Kalau saya itu pegang kalau mengerola yolomi posisi kujok kakak. Ya kau mengerola yase, napa kada ujok kepaliuk. Iya. Menjadi pantangan di. Iya. Ya. Sebenarnya mitos berarti di. Ya. Baru ditinggal. Ya. Ya, ya. 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 Mungkin itu karena zaman itu tuh kan ada tong kisah kelamnya apa namanya peristiwa pembantaian 72 anak keturunan Nabi itu dan pengikutnya toh itu Sayyidina Husain itu kan itu di bulan Muharram terjadi. Tapi di bulan Muharram juga banyak keselamatan dari para nabi-nabi di. Ya, banyak keselamatan juga. Ya. Iya.
Nabi Adam kan juga diterima tobatnya itu di bulan Muharram juga. Iya. Hmm. Ya. Ya. Tapi kalau fenomena haji nih Pak Jono, kan dulu tuh kan memang tujuannya orang betul-betul untuk spirit untuk ibadah toh melaksanakan ibadah haji. Tapi ini mengalami pergeseran juga karena haji itu adalah satu prestis. Ketika sudah melaksanakan ibadah haji dapat gelar haji itu biasanya itu mendapatkan perlakuan istimewa ketika misalnya ke acara-acara perkawinan. Masih kental seperti itu. Hmm. Iya. Hmm. Ya. Iya. Hmm. Iya. Hmm. Kentara itu kalau haji. Apalagi kalau haji haji perempuan. Hmm. Ya. Hmm. Iya. Iya. Hmm. Hmm. Ya, perlakuannya jadi. Hmm. Ya. Hmm. Memiliki peran khusus kalau acara mapat itu ada mengantara boti. Iya. Hmm. Hmm. Ya. Ya. Iya. Cipo di namanya. Bukan cipo. Ya.
Ya. Iya. Iya, pemberian label. Tamu ya. Haja. Iya, iya, iya. Iya, supaya gampang gampang ditandai oleh orang Belanda di. Oh, ya jadi tumian diawasi. Hmm, iya, iya. Hmm, iya. Hmm, iya. Hmm, iya. Duduk di dekatnya bos lah. Duduk Pak Bos lah. Hmm, hmm, iya. Tidak cerita aja ini. Asli atau anu nih? Cuma cerita. Cuma cerita aja. Hmm, ya. Hmm, ya. Karena lillahi ta'ala. Hmm, ya. Ya. Oke. Makasih. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan di. Itu berarti baru beda lagi niatnya itu. Iya. Oke, makasih Pak Jono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak Jono di Barukan ya. Jadi banyak hal yang disampaikan tadi Pak Jono mulai dari tadi tentang hari-hari yang memang menjadi pantangan
bagi masyarakat Bugis untuk melakukan pernikahan. Ada juga tadi ekspresi gelar haji ya ketika pergi ke acara pernikahan. Silakan di 0811 400 9250 yang mau bergabung, silakan dibuka kesempatan untuk Anda berkomentar seputaran topik kita mengenai haji dan pernikahan. Ya memang akhir-akhir ini sebelum memasuki bulan Muharram, ini kayaknya sampai tanggal 26 ya. Karena 26 itu sudah masuk kayaknya 1 Muharram. Itu masih ramai orang melakukan pesta pernikahan, memilih hari-hari baik. Menurut versinya tentu melihat karena kondisi setelah ibadah haji itu dianggap hari yang baik untuk melaksanakan prosesi pernikahan ataupun kegiatan-kegiatan lain, misalnya mau membuat misalnya rumah, biasa juga memilih hari-hari baik, atau misalnya mau melakukan aktivitas pertanian, itu juga biasa ada hari-hari baiknya ya sahabat budaya. Silakan ya masih ingin bergabung, kami nantikan komentar tadi 0811 400 9250. Kata ji
Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panggilan haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut haji bagi laki-laki atau hajah bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hashim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokro Minoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan gelar haji. Kesenian tradisional reog mendadak viral karena Malaysia disebut akan mendaftarkan reog sebagai warisan budaya tak benda milik mereka ke UNESCO. Pertunjukan reog yang identik dengan singo barong, topeng berwajah singa dengan ribuan bulu merak di atas kepalanya, merupakan kesenian asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Hebatnya, penari yang memakai topeng singo barong ini mengangkat topeng raksasa tersebut bukan dengan dipanggul, tapi digigit dengan giginya. Padahal berat topeng reog atau topeng singo barong bisa mencapai 50 kg. Disinilah kekuatan rahang menentukan, meski kadang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis. Namun kekuatan penari reog membawa topeng singo barong karena telah berlatih selama bertahun-tahun. Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan? Sabar, Fit. Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini. Terus, kamu udah lapor ke polisi? Ya iyalah, supaya kasus ini nggak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut. Iya, supaya pelakunya jerah. Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik, bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar. Bomba si laju-laju rilo atasi temake wiri naletei pasandri pasen utampaiki baja-baja. Udani pale bali
Reko pale tendri dolongan ada pangampe risapa mau ni engka tok dan rilangi temagaga ri semperi. Kali tutu utorangi tenia rupa kuminasa nyawaku sapa tiroanga reko pale tendri dolongan sapa mau ni engka tok dan rilangi temagaga ri semperi. Saya, Ervin Rahmawati, Guru SLB Putra Bangsa Kabupaten Madiun. Mimpi yang dulu aku impikan sedikit demi sedikit menjadi kenyataan. Menjadi seorang guru, memberikan ilmu dan mencerdaskan anak negeri ini. Dan sekarang aku di sini. Mudah menjadi guru bagi anak-anak spesial ini. Tidak mudah untuk menjalankan ini semua. Kadang capek. Tapi satu hal yang aku tahu, bahwa mereka adalah mutiara walau tak selalu nampak. Mereka berhak atas segalanya. Kehidupan yang bahagia, lingkungan yang mendukungnya, serta pendidikan. Dan aku sebagai guru siap untuk menghantarkan mereka. Astal, papa, pale, astai, Semua tidak akan tahu apa yang akan terjadi di hari ini dan esok hari. Melangkahlah dan semua akan terjawab nanti. Pendidikan terbaik adalah guru. Kabaratna Pro 4. Tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kembali kami menghadirkan Kabaratna Pro 4. Sabang budaya dikenal sebagai jantung budaya dan seni di Pulau Dewata. Ubud menawarkan perpaduan unik antara keindahan alam, warisan budaya, serta nuansa spiritual yang mendalam. Terkenal dengan pemandangan sawah berundak yang hijau, Tenggalalang Rice Terrace adalah salah satu destinasi yang wajib dikunjungi di Ubud. Tenggalalang Rice Terrace adalah real persawahan yang menawarkan pemandangan asri yang unik. Tenggalalang Rice Terrace ini adalah pemandangan yang tidak kalah dengan tempat wisata lainnya.
Warna hijau dari padi, pohon, dan perempuan dapat menyejukkan mata. Pemandangan terasering sawah ini terlihat menakjubkan ketika terkena sinar matahari sore. Daya tarik Pegalan Rise. Selanjutnya adalah spot-spotnya yang instagramable. Keindahan terasering ini tidak hanya memukau, tapi juga menawarkan suasana tenang yang menenangkan. Demikian kabar Ratna Pro 4. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Tulistiwa kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia.
sesungguhnya. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Hei anak darah, bagimu tuli tak kajena. Agamu nawa-nawai, namu tudang ale-ale. Aja namu pikiriki, tahu ripojimu, mapokoi tepat jeli. Sapa bawa nilainya, pasele tahu kalolo ajakmu ke jepa-jepa ada tania to mak boko tuli unawa-nawai iya miu pikiriki angkamu gamatu lainnya ropa selena masiri karo masapa nasaba iya anak
budaya Sulawesi Selatan. Baik, sahabat budaya masih bersama di 92,5 FM Perempatan dari Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Kita masih membahas tentang haji dan pernikahan ya. Haji dan pernikahan itu apalagi kalau musim-musim haji seperti ini, selepas haji biasanya banyak acara-acara atau pernikahan ya. Nah, orang Bugis mungkin tidak secara umum dilarang menikah di bulan Muharram, namun mitos atau larangan menikah di bulan Muharram yang juga dikenal sebagai bulan Syuro itu lebih merupakan kepercayaan lokal yang dianut oleh sebagian masyarakat, bukan larangan resmi atau dalam adat Bugis atau agama Islam. Kita kembali terima penelpon dulu. Assalamualaikum, Bari Basa. Oke, dengan siapa dan di mana? Hilang gendangnya bulan mau masuk Muharram jadi hilang gendang. Belum tahu. Masih Zulhijjah ini. Baru mau masuk nanti di tanggal 26 kalau bukan 27 ya. Kayaknya sudah maghrib itu tanggal 26 sudah masuk. Oke. Kalau Delumu sendiri ini melihat tradisi seperti ini, kalau misalnya bulan-bulan Zulhijjah banyak pernikahan, itu seperti apa? Bulan tajib. Bulan terjepit. Ya. Kalau sudah ibadah haji ini memang banyak pernikahan yang kita hadiri juga di rumah, atau ada undangan pernikahan ke kerabat atau keluarga yang menikah. Banyak-banyak nih undangan. Iya, karena kadang yang membingungkan ini ketika kayak saya kemarin berjauhan tempatnya loh, anaknya sepupu satu kali bersamaan kita menikah, jadi saya bingung yang mana akhirnya. Bingung yang mana mau harinya sama, baru tempatnya juga agak beda, satu di Luwu, satu di Wajo. Bingung juga. Iya, undangan sampai ada di Malangke. Di Malangke namanya itu. Ya, oh. Ya. Iya. Oh, jadi kalau kita ya. Ya. Ya.
Deh, nah bisa tunjuk makelong di sana. Bisa tunjuk makelong di sana. Oh, baru apa cing? Ya, betul. Iya. Tapi kalau nanti Muharram enggak ada cama kelong kah? Tetap ada. Iya, mitos sebenarnya. Jadi karena banyak orang juga melaksanakan kegiatan-kegiatan di Muharram itu, ya alhamdulillah baik-baik. Termasuk ada keluarga saya menikah di satu Muharram itu sampai sekarang. Alhamdulillah selamat-selamat di baik di kehidupannya. Iya. Ya. Iya, tambah rezekinya deh. Oh, tanggal 27 nih masuk Muharram ini. Mau tanggal sekarang kan tanggal 21 tuh. Tinggal berapa hari lagi. Jadi kalau sudah masuk satu Muharram, sepi itu. Dalam itu orang. Iya. Iya, baik. Ya, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dailumu di Satando. Kita terima lagi penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barika Kak. Iya, bari bahasa dari siapa? Magerona. Kenapa begini? Saya juga heran. Halo. Iya, halo. Iya. Baik Kak. Bagus nih. Iya. Tadi agak-agak Anu menggelembun nih Kakak Mbok. Iya, banyak Kakak Mbok. Banyak semut nak kapeng. Banyak kapan. Anu namakan itu anua. Kue sarang semua Kak. Iya. Bagaimana? Iya, alhamdulillah baik nih Kak. Bagus Mi. Iya, bagus sekali Mi. Awi. Tapi jelas di surat. Jelas di telepon juga. Oh iya. Silakan komentarnya Delumu Dembaji terkait dengan di Sopeng juga banyak kok orang menggelar perkawinan ya ini bulan. Yang dibilang banyak. Melebihi batas ke kapan. Yang dibilang menguras ki si dompet nah. Sabar ki, ada gantinya nanti di bulan Muharram. Kalau yang di dalam sini jika tidak masalah Ji. Tapi itu yang di luar daerah mati dia. Itu kayak saya kemarin deh. Iya. Pas anda sempat mau pergi ya kirim saja. Mentanya. Kirim itu karena apa bilang karena gini atau pada waktu itu kan kita kan waktu habis juga itu acara kan nggak ada ya. Apalagi keluarga kalau di daerah kan ada juga ini keluarga di Jeneponto atau? Iya. Kasih tahu indah sempat ke sana apa bilang keluarga. Ya kalau tidak datang ki bunda kirim ke saja ada itu namanya rek. Nanti sebentar saya di sini di pote-pote. Kalau duduk ki bedeng di sana kato, nah pernah ki datang. Nah jadi kan bahan pembahasan di sana. Itu keluarga ya nah pernah didatangi. Giliran kita bikin acara tidak datang. Oh, kodong. Begitu jadi aku bilang iya ple. Bahaya tuh. Iya jadi baru di sana Kak itu daerah sana kalau kita dia bawa kan umpama. Waduh 200-an. Iya. Harus ditambah itu bukan itu saja karena kenapa bilangnya dede dodonna orang sudah dibawa ke begitu itu tunjuk kembali apalagi kalau dibawa itu yang dia bawa kai mati dia sebentar di situ duduk di situ bukan lagi bahas itu Ji dah kayak kita di Makassar pada waktu itu kata biar lagi 10 kali kau datang di rumahnya kalau ada caranya nah satu kali yang tidak jadi masalah Ji itu dia di Makassar. Kalau kita di daerah-daerah, kasih. Jadi kan jadi kalau saya kan dibilang ini bulan ini selama bulan haji, memasuki bulan haji saja, tidak usah dibahas kesana kemari itu anu perlu dompet Kak. Kalau tidak diusahakan mami dibagi, kalau dia apalagi kalau keluarga harus diusahakan kalau daerah sana Kak. Kemarin berapa?
yang dibahas. Pokoknya ini bulan simpan-simpanan itu ditarik semua keluar untuk perkawinan, gimana mi sunatan, mana mi menikah, mana mi masuk rumah, apa pokoknya hari bulan haji beng itu mbok toh hari baik ben bilang. Padahal itu kalau dipikir sih lebih bagus gitu kalau bulan Muharram orang kasih kawin, karena itu kan tahun Islam toh. Iya. Nah, itu dia bagusnya di situ. Kalau saya sendiri, tapi yang lain dia bilang bulan haji beng itu mungkin kami waktu orang kasih kawin, kumpul memang nih. Jadi ini tahun ini tahun depan lagi tuh barangkali nak kasih kawin orang bisa nih itu dia. Iya. Itu tuh kapan nak cukuan nak bilang. Jadi kalau dibilangin bahwa tahun haji itu tahun naik tanah suci ya, tahun menghabiskan uang juga untuk pesta acara-acara, jadi jangan masih bilang kalau tahu bulan ini mudah-mudahan bulan depan ini tidak ada orang kasih kawin, jadi tinggal di uang atau bulan Muharram toh, karena takut di acara orang jadi tak simpan sing uang, tidak ada yang keluar ada di barangkali keluar kalau mau dikasih beli ini yang lain untuk kebutuhan sehari-hari. Karena kemarin ini kodong dede habis uang kasih. Jadi yang masih bilang kalau bulan haji itu bulan untuk naik tanah suci bagi yang mampu dan menghabiskan uang buat keluarga yang bikin acara, Bu. Itu bisa komentarku di ulang haji. Selamat bertugas semua deh, selalu sukses terus. Dan semoga RRI Perempat juga tetap jaya di udara. Semua Perempat Cara Budaya Sulawesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Daim Baji di mana tadi? Di Sopeng ya. Assalamualaikum. Iya, dari. Sainal Diantang. Apa kabar Pak Sainal? Iya. Masalah pernikahan ini bulan haji ini banyak sekali nih, ramai undangan. Iya. Mau Muharram di iya, jadi biasanya itu berlomba-lomba orang cepat kasih selesai acaranya di bulan Muharram ini. Bagus men. Nggak ada bunyi-bunyi. Iya, di mana kampung? Oh iya. Tujuh. Maksudnya 7, angka 7. Oh, yang ganjil, yang 5. Oh, tanggalnya jadi kalau mau ada acara perkawinan gitu. Oh. Iya, tapi dari itu. Tapi Pak Senal, kampung tak di mana? Oh, di Goa. Oh, di Malakaji. Oh, begitu, Di. Jadi dia lebih ke hitungan bilangan tanggalnya, Di. Tanggal 5. Iya. Iya. Iya, makasih banyak infonya ini. Oh, baru saya tahu. Iya. Ternyata di Malakaji, kampungnya Pak Sainul tadi itu bukan pada bulanannya, pada tanggalnya. Apakah bilangan 5 atau bilangan tanggal 15. Kalau orang Bugis itu paling sering itu tanggal 7. Katanya 7. Kita terima lagi penelpon. Assalamualaikum. Ya, paribasa dari siapa? Pak Ruslan. Iya, kita dengan siapa? Pak siapa? Riyadi. Yadi di mana Pak Yadi? Oh iya, silakan Pak Yadi. Ini kaitannya dengan perkawinan di bulan ini paling ramai. Iya. Penuh berkali karena masuk memang bulan haram dia, termasuk Zulhijjah ini termasuk bulan haram. Tapi bulan depan juga masih Muharram itu
Masih bulan haram juga. Iya. Hmm. Iya. Oh. Ya. Oh. Iya, ya, dari tanggalnya dilihat ya, jadi ada yang mengadakan acara tapi dilihat tanggalnya. Hmm. Iya. Apalagi terang bulan, apalagi terang bulan. Iya, 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 iya. Yang tidak bagus itu yang tanggal 32. Kan tidak ada. Kena bilang nanti. Karena tidak ada tanggalnya. Hmm. Iya. Iya. Aduh. Iya, iya, betul. Ah. Iya, iya, bagaimana itu Pak Randy? Ya. Iya, iya. Mm-mm. Iya. Oh, iya, iya. Hmm. Iya, iya. Hmm. Iya. Tempatnya haji di atas. Iya. Oh. Iya, iya. Hmm. Iya. Ini cerita asli Pak ya? Iya. Hmm. Iya. Betul. Ya itu tadi saya bilang memang haji dan pernikahan itu ada kaitannya eratnya itu. Dari sisi status sosial juga banyak orang lebih bergeser nilai-nilai ini orang pergi melaksanakan ibadah haji. Ya. Ya. Hmm. Ya. Hmm. Sudah dijual ya. Hmm. Ya, ya. Iya. Hmm. Betul. Karena memang kan rukunnya haji itu bagi yang mampu memang. Makanya ada penekanannya. Iya, baik dari segi kemampuan. Ya. Hmm. Ya. Iya, iya, iya. Oh, Sulisa. Hmm, hmm, hmm. Iya, iya, iya. Hmm. Iya, iya, iya. Hmm, hmm.
Ya. Ya, makasih juga Pak Riyadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima lagi penelpon selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bari Basa. Iya, Bari Basa dari Puang Amran ya. Iya, di Wajo. Iya, apa kabar tak? Kari Bang Adece. Iya. Alhamdulillah. Di mana pagi hari ini? Kabarnya Iya. DC semua. Tuli bosi koni kue sih wah. Di Tuna Limpa ga? Iya, di Tuna Limpa tapi Iya. tuli bosi ko daerah Belawa. Oh iya, karena ada teleponnya memang orang tua dari kampung yang bilang lagi nih hujan deras tadi malam tidak berhenti. Iya, wah bosi tahunnya wah di walada na bosi. Tapi di Tuna Limpa. Iya, tersyukur rumah tuh plek meraja mudah-mudahan. Iya, Hujan pokoknya membawa mega nih wes ko bujungnya mua. Iya. Mana nih wes bujung jadi dia nanti tidak ada mana wah itu. Iya. Jadi cerita sapo masalah bapak buting apa buting ngeri ulang Sulhijjah. Maka apa buting. Iya, mega tahu ngapa apa buting. Naik ke kampung marwah tuh mega tuh undangan ga? Oh iya, mega tahu undangan tapi undangan dena to mana masirin sedih mana mau ta 20 sebut 50 mana men lo ya ake. Dena ko de wasana ta 30 men sabudi dena ta joko butinge. Iya. Ta 50 ta 100 lo ya ase to. Iya ya solo ko magope. Napa ta de to mi antri bawa. Pemasir ki matombo. Bocah panne matu na pura kita makal balala wah. Anu na sange mandri maduro. Mandri maduro na sange tahu. Tapi ero anu kita botingin na pilih-pilih metode tanggal itu maksudnya aku kue hindari pembotingnya kue daerah khususnya ko Belawa, daerah kecamatan Belawa kue Pasar Paria. Pasar Paria dia nano acara na to. Terus sama kadang-kadang na Pasar Paria si kue kampung itu. Dere keng nano acara-acara na makada mapano pine mampu ase. Dan nano ko apa karo. Nah hindari. Tapi saya rasa memang apa pak, anda tradisinya reken turun temurun to. Iya. Turun temurun jadi harusnya nak pegawer jadi mungkin nyambung karena bahasa daerah kayak ini tidak apa-apa sih. Iya, gesok nih ngerti mau tuh. Bisa gitu karena suara budaya toh. Iya, suara budaya. Iya, suara budaya iya. Apa ogi menyar ogi tomat telepon. Ya pada. Jadi serasa mbo pernikahannya memang na pilih-pilih meto anda tahu itu tanggal-tanggalana. Iya. Enggak tahu pakai aku tanggal-tanggal ganjil na sabero kare ganjil menurut tomotoy nasa sapa nasa Bali ya. Ganjil itu misalnya sedi telu 5 itu asera yang pokoknya sapa reke nasa aku nasa benda nasa pakai nasa sapa Bali nasa benda itu artinya reke berpasang-pasangan bahasa narua 2 6 apa nasa gena Bali nasero jadi ero nasa ganjil sapa meto Bali misalnya reke yang kalau loe sapa Bali reke makunrai jadi makana mereka tahu mana itu tahu nggak cara na itu nggak tahu makada 5 telu sedi nah sapa reke yang gena Bali jadi rombo menurut anna tradisi na ogi ko daerah Wajo pakoro makada ganjil sapa Bali makoro sapa papa gena. Oke Pelambo, selamat ki. Terima kasih banyak. Suara budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mai gatu pole saputan nangero di Wela. Assalamualaikum. Ya, tamaki. Oh dia pernah mati aja lo uneh. Mati nih. Masih mati.
Iya. Kok ini nih PCR timuni Telagaru gitu. Teh. Maga nange ke magamu kan tadi suaranya penelpon lewat telepon biasa bagus di suaranya kita dengar di radio. Oh iya. Oh iya. 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 Oke. RD Mangkah kalau di daerah tak dipangkep banyak juga kah lagi musim pengantin juga bulan ini. Ya. Kau terakhir nih. Takut kalau lewat dari kemarin nih. Kan ini 1 Muharram ini tanggal 27 pindah masuk. Masih ada waktu 6 hari. Pak Boting. Jadi kami boting. Jadi kami boting RD Mangka boting memang. Pajo nonang udah ada aku boting memang dia pernah tamu Muharram. Tapi banyak juga orang bilang Muharram juga bagus, justru bagus itu bulan berkah. Makanya mau Pak Boti kau Muharram, tapi ada juga yang pantang melakukan pernikahan. Oh bagus itu, artinya tidak bersemangat. Jadi dia sisa milo pas solo, iya. Ya kok kampungku tak bolo-bolo pas solo iku lamaku bersemang. Iya iya. Iya. Iya bagus itu, artinya bagi-bagi itu baik. Apalagi kalau keluarga dekat begitu mau Pak Buti masa mangesona masa tanggalana. Pusing gitu nanti yang mana ini diprioritaskan ini. apalagi tidak ini masalahnya kalau beda di daerahnya tuh sama-sama jauh. Itu biasa kalau satu kampung misalnya satu di daerah atau misalnya di Makassar di semua enak ji, tapi kalau di luar daerah pusing tong. Iya beda kira sana tuh, beda rasanya kalau apalagi kalau datang dengan tidak datang itu biasa beda. Apalagi tidak rasa satu rasa keju, satu rasa coklat. Kalau makanya itu makurat. Teman atau apa boti? Nabila makurat. Bulan mana? Oh jadi sore mulai pestanya. Orang mau pergi tarawih. Orang mau pergi tarawih. Oh iya. Ya. Padahal bulan Ramadan itu juga berkah nih, tapi itu tadi banyak orang pikirkan dari sisi anunya nih bilang nanti kira-kira orang makan dik atau apa. Iya. Jadi datang ke acara tidak tunggu. Oh. Masalahnya waktu TV sore. Waktu magharibi. Iya. Iya. Iya.
paling ya sebawon aja. Iya. Makasih Pak Demang. Yang pertama tadi. Oh iya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini Deliwang ini. Kenapa kecil suaranya? Kecil gini? Kecil di sana, nama dikecil. Begitu. Kalau dicabuk penuhnya domba-domba. Iya, halo. Iya, aneh. Agak kecil suaranya. Kecil suara aku di? Suara telepon, kalau suara besar sih. Oh, kita suara yang kecil di? Iya. Bagaimana? Kalau telepon aik agak kecil, gimana sih bakal sedih? Gimana dari Bang? Bagus nih. Iya. Bagus nih. Iya. Tadi tidak kecil sekali, tadi tidak jelas tadi. Terima kasih Pak. Ini masalah pernikahan ini Deliwang. Kita dulu bulan apa kita menikah? Muharram atau bulan berapa? Kalau bulan 11. Oh, bulan 11 itu sudah pas akhir tahun. Ya, akhir tahun bulan 11 saya. Dan kendala. Oh, sudah berarti itu kalau bulan 11 Deliwang berarti sudah Muharram itu lewat. Sudah Muharram. Iya. Karena ini Muharram biasa bulan 7. Ya. Sudah itu 11 Agustus lagi. Ya. Tapi itu tergantung dari orangnya. Karena itu kalau bulan 11 itu tergantung. Kalau bulan 11 itu waktunya sih. Ya. Jadi apa? Itu iya. Oke, itu saja Bu. Iya. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari siapa tadi namanya ini? Deliwang ya, di Jalan Nuri. Baik, sahabat budaya, kita hadirkan dulu kelong berikut ini, lagu dari Jentago Jene Ponto Takalar Goa. Selamat ya pelengeri. Mahkota ng bibig
baki Pamato palobo majene toraja Pamato palobo majene toraja Kalau palopo banyak sagunya rima jene kalau ditator banyak pedong bonga enak gitu ini lagu-laguan judulnya pun lambu-lambuan maaf ya bang ini kan cuma nyanyian ini lagu dari daerah duduknya pun duduk kadewa orang daerah jangan ki cepat bersinggung tidak tahu tidak jadi ya jangan ki menghina sesama pabentor tapu kirantena tapu tongi balanjana jangan ki menghina sesama pakelo tapu kisarana tapu tongi urak kalona urak jarang mo sambena kalau ingin kaya makan siri kaya dari orang kaya murah bedeng jom jangan banyak gaya bergaya jangan banyak gaya lele kegayaan aji kalau ingin kaya kawin dengan saya kalau tidak kaya pergi kau tidur 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 lele tunggu ke warung Arabasya Jenderal, musuh makin mendekat. Ayo, maju terus. Wah, kakak sama adik lagi main apa? Jenderal, ini dia komandan musuh. Tangkap dia. Ampun para pejuang. Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami karena kami penerus bangsa telah mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar. Ya, kami adalah generasi cerdas dan cinta tanah air. Bukan itu aja, penerus bangsanya juga harus bertoleransi dan mencintai perdamaian, bersatu dalam kebinekaan sehingga tidak mudah terpecah belah. Dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang tangguh kan, Ma? Wah, para pejuang ini memang pintar. Kalau seperti ini penerus bangsanya, Indonesia akan terus berjaya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Kalau begitu, Jenderal, kita lepaskan saja komandan musuh ini. Loh, kok dilepas? Kan kita cinta perdamaian. Hai jari jemari, kenalkan, aku Mulut, rajanya berita bohong. Tapi aku iri padamu. Iya dong, aku kan cari-cari. Sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru tanpa terkecuali. Ada otak. Otak. Mulut, Jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong. Sori corazon Ersoan mituri more More matuto Meseto Demi magaga kirina Dua sebuna soloran Mandre maturo Boco panena Anggotain Awe dede
cuna sepelo cakoa tasi mempencampur sop sopo kadona toposo tosipo goreng-goreng tomburu wae pelan marana awe dede wendo lo mandre gan kamu masuk ulu lopo makaribo buku balena layaka rapi sena sebonting kalukuna sendila tau bengong tomato alari karu wika 5 buah mopang angkana buah lengan angkana tapa nyunyu si poni isina